Assalamualaikum Sobat Beriman, di video kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang luar biasa tentang seorang presenter televisi asal Korea Utara yang memeluk Islam setelah bertemu dengan seorang pemancing muslim, sebuah pertemuan yang mengubah hidupnya dan membuka hatinya untuk menerima cahaya Islam. Sebelum kita mulai, mari kita semua bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan baca deskripsi video ini biar gak gagal paham ya. Yuk, langsung kita simak ceritanya. Perkembangan Islam di Korea Utara mulai menunjukkan tanda-tanda peningkatan, meskipun negara ini terkenal dengan kebijakan yang sangat tertutup. Islam di Korea Utara masih sangat terbatas, dengan hanya satu masjid yang ada di Pyongyang, ibu kota negara tersebut. Namun, meski dalam kondisi yang penuh tantangan, ada harapan kecil bahwa masyarakat Korea Utara mulai membuka diri untuk mengenal Islam lebih dalam. Walaupun perjalanan Islam di negara ini masih panjang, semakin banyak perhatian yang diberikan pada ajaran Islam, dan pertemuan-pertemuan dengan umat Muslim dari luar negeri mulai memberikan dampak positif. Namanya adalah Kyung Sun, seorang wanita berusia 28 tahun yang telah mengukir karir sebagai presenter acara televisi selama 3 tahun terakhir. Kyung Sun dikenal sebagai pribadi yang ceria dan penuh semangat, selalu memberikan energi positif dalam setiap kesempatan. Sifatnya yang baik dan penuh perhatian membuatnya sangat disayangi oleh keluarga dan teman-temannya. Ia selalu berusaha untuk menjadi pendengar yang baik dan memberikan dukungan kepada orang-orang terdekatnya. Meskipun berasal dari keluarga yang beraliran ateis, Kyung Sun tumbuh dengan nilai-nilai moral yang kuat dan selalu berusaha menjalani hidup dengan jujur dan bijaksana. Ia belum menikah, namun dikenal dengan kepribadiannya yang menarik dan mudah bergaul. Dengan wajah cantik dan tubuh yang ideal, Kyung Sun seringkali menjadi pusat perhatian di tempat kerja. Namun, lebih dari itu, yang membuatnya begitu dihargai adalah kebaikan hatinya yang tulus kepada orang-orang di sekitarnya. Keseharian Kyung Sun penuh dengan rutinitas yang padat namun teratur. Setiap pagi, ia memulai hari dengan semangat tinggi, mempersiapkan diri untuk siaran televisi yang akan ia pandu. Setelah bangun tidur, ia menyempatkan diri untuk berolahraga ringan agar tubuh tetap bugar, sebelum melanjutkan dengan sarapan sehat. Sebagai presenter, penampilan adalah hal yang sangat penting, jadi ia selalu memastikan dirinya rapi dan siap tampil di depan kamera. Di kantor, Kyung Sun dikenal sebagai sosok profesional yang selalu fokus pada pekerjaannya. Ia menghabiskan waktu dengan rekan-rekannya untuk mempersiapkan materi dan berdiskusi tentang acara yang akan datang. Meskipun sibuk, Kyung Sun tetap menjaga hubungan yang baik dengan teman-temannya, sering mengajak mereka untuk makan siang bersama atau sekadar berbincang-bincang ringan di sela-sela kesibukan. Setelah pulang dari kantor, Kyung Sun biasanya menyempatkan diri untuk berbicara dengan keluarganya melalui telepon. Meski jarang bisa bertemu karena kesibukan, ia selalu berusaha menjaga komunikasi dengan orang tua dan saudara-saudaranya. Di waktu luang, Kyung Sun menikmati hobi membaca buku atau menonton film, kegiatan yang membantunya rileks setelah seharian bekerja. Walaupun kehidupannya terkesan sempurna, Kyung Sun merasa ada sesuatu yang kurang. Ia sering merenung tentang arti hidup yang lebih dalam, dan meskipun ia dibesarkan dalam keluarga ateis, rasa ingin tahu tentang spiritualitas mulai tumbuh dalam dirinya. Pada suatu hari libur yang cerah, Kyung Sun memutuskan untuk menghabiskan waktu di sebuah danau yang terletak jauh dari keramaian kota. Tujuannya sederhana, hanya untuk menenangkan diri dan menghilangkan stres setelah sekian lama bekerja keras di dunia televisi. Ia ingin merasakan kedamaian yang ditawarkan oleh alam, jauh dari sorotan kamera dan tuntutan pekerjaan. Danau itu begitu indah, airnya berkilau diterpa sinar matahari, dikelilingi oleh pepohonan hijau yang menambah kesan tenang. Kyung Sun duduk sejenak di pinggir danau, menghirup udara segar, dan menikmati pemandangan yang begitu damai. Dalam pikirannya, ia merenung tentang hidup dan segala yang ia alami, berharap menemukan kedamaian dalam kesendirian ini. Tak lama kemudian, ia memutuskan untuk menyewa sebuah perahu dayung dan menyusuri permukaan danau yang tenang itu. Perahu kecil yang ia tumpangi meluncur pelan di atas air, membuat gelombang kecil yang memantulkan cahaya matahari. Kyung Sun merasa bahagia, menikmati ketenangan yang langka, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota. Ia mulai mendayung perlahan, membiarkan dirinya hanyut dalam keindahan dan kedamaian alam. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba, terdengar suara retakan keras dari bawah perahu. Kyung Sun terkejut dan segera berhenti mendayung. Tanpa disadari, perahu yang ia tumpangi ternyata telah mengalami kerusakan.
retakan di bagian bawah perahu yang sudah lama itu kembali pecah, dan perlahan-lahan air mulai merembes masuk. Tidak, ini tidak mungkin, gumam Kyung Sun panik, mencoba untuk mendayung secepat mungkin, namun semakin lama air semakin banyak masuk, perahu itu mulai miring dan tenggelam. Kyung Sun, yang tidak terlalu mahir berenang, merasa ketakutan, tubuhnya mulai terasa berat, dan ia bisa merasakan perahu itu semakin tenggelam. Ada siapa di sana? Tolong, teriak Kyung Sun dengan suara gemetar, memanggil-manggil meskipun tahu bahwa tempat itu begitu sepi, hanya ada beberapa orang yang sedang menikmati hari di sekitar danau, namun jaraknya cukup jauh, suara teriakannya terdengar serak dan lemah, tak ada yang mendengar, kepanikan mulai merasuki dirinya, air semakin tinggi, dan perahu itu mulai tenggelam sepenuhnya. Kyung Sun merasa tubuhnya mulai terangkat oleh air dan ia mencoba untuk tetap tenang, namun ia tak bisa mengendalikan rasa takut yang semakin besar, tangannya terangkat ke udara, melambai-lambai, berharap ada yang melihatnya, meskipun harapannya semakin tipis. Tiba-tiba, dari kejauhan, sebuah perahu kecil yang sederhana meluncur perlahan. Kyung Sun melihatnya dengan mata yang penuh harapan. Seorang pria sedang mengayuh perahu itu dengan tenang, sambil memandang sekeliling. Tanpa disadari, pria itu melihat perahu Kyung Sun yang hampir tenggelam, dan seorang wanita yang panik melambai-lambai dari tengah danau. Dengan sigap, pria itu mempercepat dayungannya, mendekati perahu Kyung Sun yang hampir tenggelam. Ketika akhirnya ia tiba di dekat Kyung Sun, ia langsung menarik perahu itu dengan hati-hati, mencoba mendekatkan dirinya ke wanita yang sedang dalam bahaya. Tenang, saya di sini, jangan panik, kata pria itu dengan suara lembut namun penuh ketegasan. Kyung Sun, yang semakin panik, mencoba untuk memegang tepi perahu pria itu, namun air sudah hampir mencapai pinggangnya. Pria itu langsung mengulurkan tangannya dan berkata, "Pegang tangan saya bantu kamu." Kyung Sun menggenggam tangannya dengan erat, merasa lega akhirnya ada yang datang menolong. Dengan kekuatan yang dimilikinya, pria itu menarik Kyung Sun ke dalam perahunya. Begitu Kyung Sun berhasil naik ke perahu pria tersebut, ia terengah-engah, berusaha menenangkan diri, air masih merembes di perahu kecilnya, namun setidaknya ia kini berada di tempat yang aman. Terima kasih banyak, ucap Kyung Sun dengan suara gemetar, berusaha menahan air mata yang hampir menetes. Pria itu tersenyum dengan lembut, tidak perlu berterima kasih, saya hanya melakukan hal yang seharusnya. Setelah beberapa menit di perahu pria itu, Kyung Sun akhirnya bisa bernapas lega, ia merasa begitu bersyukur, namun di balik rasa terima kasih itu, ada rasa ingin tahu yang mendalam tentang siapa pria ini dan mengapa ia bisa berada di sana tepat waktu. Pria itu memandangnya, saya sering memancing di danau ini, nama saya Amir, katanya dengan tenang. Amir, Kyung Sun mengulang nama itu, mencoba meresapinya. Amir tersenyum. Kalau begitu, sepertinya sudah waktunya kita pulang. Saya antar kamu ke tempat sewa perahu. Perjalanan pulang mereka terasa begitu sunyi, namun ada kehangatan di dalamnya. Kyung Sun merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diri pria ini, sesuatu yang menarik perhatian dan memberikan rasa aman yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Setelah kejadian di danau, Kyung Sun merasa begitu bersyukur bisa selamat berkat bantuan Amir. Ia diantar kembali ke tempat penyewaan perahu, di mana ia berterima kasih sekali lagi kepada pria itu. Suasana di sekitar tempat penyewaan perahu terasa tenang, hanya ada suara riak air dan angin yang berdesir. Amir mengantarnya hingga ia kembali ke tempat aman, dan sebelum berpisah, mereka saling memperkenalkan diri lebih lanjut. Terima kasih, Amir, kamu benar-benar menyelamatkan hidupku, kata Kyung Sun, masih merasa cemas namun berterima kasih. Tidak perlu berterima kasih, jawab Amir dengan senyuman hangat. Saya hanya melakukan apa yang saya rasa perlu. Nama saya Amir, senang bisa membantu. Kyung Sun tersenyum, merasa ada sesuatu yang istimewa dari pria ini. Mereka berbicara beberapa saat, dan meskipun pertemuan itu singkat, ada perasaan penasaran yang tumbuh dalam diri Kyung Sun. Di sana, mereka mulai berbicara lebih banyak tentang diri masing-masing. Kyung Sun mengetahui bahwa Amir adalah seorang pemancing yang sering menghabiskan waktu di danau untuk menenangkan diri, dan ia juga sangat menghargai kedamaian serta kesederhanaan hidup. Tidak lama setelah itu, mereka pun berpisah, namun Kyung Sun merasa tak sabar untuk bertemu lagi. Hari-hari berlalu, dan tanpa disadari, Kyung Sun mulai sering bertemu Amir. Entah kebetulan atau takdir, mereka sering bertemu di sekitar danau atau kadang-kadang di tempat-tempat lain, dan setiap pertemuan itu selalu menyenangkan. Setiap kali mereka bertemu, percakapan mereka semakin lama semakin dalam, dan Kyung Sun mulai merasa nyaman dengan Amir. Pada suatu hari,
Saat mereka sedang duduk di sebuah kedai kopi setelah seharian menikmati waktu di sekitar danau, Amir mulai berbicara tentang keyakinannya. Dengan penuh kehati-hatian dan rasa hormat, ia mulai mengenalkan Islam kepada Kyung Sun. "Kyung Sun," kata Amir pelan, "selama kita berbicara, saya merasa kita semakin dekat. Saya ingin berbagi sesuatu yang penting denganmu. Saya beragama Islam, dan Islam adalah bagian besar dari hidup saya. Islam mengajarkan saya untuk selalu berbuat baik, menjaga hubungan dengan sesama, dan hidup dengan penuh kedamaian." Kyung Sun mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia merasa kagum dengan cara Amir berbicara, lembut, penuh ketenangan, dan sangat menghargai orang lain. "Apa yang kamu katakan sangat menarik, Amir. Aku tidak tahu banyak tentang Islam, tapi aku melihat bagaimana kamu hidup dengan begitu baik dan penuh kasih. Aku penasaran, apakah itu karena ajaran Islam?" Amir tersenyum. "Islam mengajarkan kita untuk menjaga akhlak, menghargai orang lain, dan selalu berbuat baik, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarmu. Aku ingin mengenalkanmu lebih banyak tentang Islam, jika kamu tertarik." Kyung Sun merasa tertarik. Ia mulai membaca buku-buku tentang Islam yang diberikan Amir dan bertanya banyak hal kepadanya. Hari demi hari, pengetahuan Kyung Sun tentang Islam semakin bertambah. Ia merasa sesuatu yang berbeda dalam dirinya, tidak hanya tentang ajaran agama itu sendiri, tetapi juga tentang kedamaian yang didapatkan dari Islam. Ia merasa semakin dekat dengan Amir, yang akhlaknya semakin membuatnya terkesan. Suatu hari, setelah berbulan-bulan mempelajari Islam, Kyung Sun merasakan kedamaian dalam hatinya yang sebelumnya ia cari-cari dalam hidup. Ia merasa ada yang hilang. Namun kini, ajaran Islam memberinya sebuah kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Kyung Sun tahu bahwa ini adalah keputusan besar dalam hidupnya. Ia merasa siap untuk melangkah lebih jauh. Pada tahun pertama setelah mereka bertemu, Kyung Sun memutuskan untuk memeluk Islam. Keputusan itu datang dengan keyakinan yang bulat. Setelah berbulan-bulan mempelajari ajaran-ajaran Islam dan melihat bagaimana Amir menjalani hidupnya dengan begitu baik, penuh kasih, dan penuh ketenangan. Suatu pagi, setelah berdoa dan merenung, Kyung Sun menghubungi Amir, dan berkata dengan tegas dan penuh keyakinan, "Amir, aku ingin menjadi seorang muslimah. Aku ingin memeluk Islam." Amir, yang mendengar perkataan Kyung Sun, tersenyum dengan mata yang berbinar. "Alhamdulillah, Kyung Sun, keputusan ini datang dari hatimu yang bersih. Aku sangat bahagia mendengar ini." Dengan langkah yang penuh keyakinan, Kyung Sun melangkah ke arah kehidupan baru. Amir mendampinginya dalam proses itu, dan dengan penuh kasih sayang, ia membantu Kyung Sun untuk memahami lebih dalam tentang agama yang kini telah menjadi bagian dari hidupnya. Dari sini, hubungan mereka bukan hanya menjadi lebih dekat, tetapi juga semakin kuat karena ikatan spiritual yang mereka bagikan. Setelah Kyung Sun memeluk Islam, hidupnya berubah drastis. Ia merasa mendapatkan kedamaian yang selama ini ia cari. Setiap hari, ia merasakan kehadiran Allah dalam setiap langkahnya, dalam setiap doa yang ia panjatkan. Sholat 5 waktu menjadi bagian penting dari rutinitasnya, dan ia merasa semakin dekat dengan Tuhan. Kyung Sun juga mulai mengenakan hijab, yang membuatnya merasa lebih tenang dan terlindungi. Namun, keputusan besar yang ia ambil untuk memeluk Islam ternyata tidak diterima dengan baik oleh keluarganya. Keluarganya yang ateis merasa sangat terkejut dan bahkan marah ketika Kyung Sun mengungkapkan bahwa ia telah memeluk agama Islam. Mereka tidak mengerti apa yang membuatnya berubah begitu drastis. "Kenapa kamu harus melakukan ini, Kyung Sun?" kata ibunya dengan suara cemas. "Keluarga kita tidak pernah percaya pada agama apapun. Kenapa kamu harus memilih jalan ini? Apa yang salah dengan kita?" Ayahnya juga tidak kalah keras. "Ini bukan keputusan yang bijak. Kamu telah dibesarkan dengan nilai-nilai yang berbeda. Islam bukan untuk kita. Apa yang akan orang katakan?" Kyung Sun merasa terpukul. Ia mencintai keluarganya, dan mendengar mereka menyatakan ketidaksetujuan mereka membuat hatinya terluka. Namun, di dalam dirinya, Kyung Sun tahu bahwa ini adalah keputusan yang benar. Ia mencoba menjelaskan kepada keluarganya bahwa Islam adalah agama yang membawa kedamaian, bahwa ia merasa lebih baik dengan keputusannya ini, dan bahwa keyakinannya bukan untuk memisahkan diri dari mereka, tetapi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Namun, keluarga Kyung Sun tetap tidak bisa menerima perubahan ini. Mereka merasa kecewa dan marah. Bahkan ada rasa jarak yang mulai terbentuk antara Kyung Sun dan orang tuanya. Setiap kali mereka berbicara, selalu ada ketegangan di udara, seakan-akan perbedaan agama ini membangun tembok yang sulit dihancurkan. Saat hati Kyung Sun terasa berat karena penolakan keluarganya, Amir selalu ada untuk memberikan dukungan. Sejak Kyung Sun memeluk Islam, Amir tidak pernah berhenti mendampinginya, memberikan nasihat, dan menguatkannya.
Amir selalu ada saat Kyung Sun merasa cemas, atau ketika ia merasa terisolasi. Setiap kali Kyung Sun merasakan kesulitan, Amir dengan sabar dan penuh kasih memberikan semangat dan keyakinan. Kyung Sun, kamu sudah membuat keputusan yang benar. Jangan biarkan apapun menghentikanmu dari menjalani jalan ini, kata Amir dengan suara penuh keyakinan. Allah selalu bersama orang-orang yang sabar dan ikhlas. Semua akan berjalan dengan baik, seiring waktu. Amir tidak hanya memberikan dukungan secara moral, tetapi juga sering menemani Kyung Sun untuk belajar lebih dalam tentang Islam. Mereka berdua menghabiskan waktu bersama, belajar tentang Al-Quran, hadis, dan sejarah Islam. Amir mengajarkan Kyung Sun tentang pentingnya sabar, tentang menjaga akhlak yang baik, dan bagaimana Islam mengajarkan kasih sayang serta kedamaian. Kyung Sun mulai merasa bahwa hidupnya semakin terarah, dan Islam memberikan ketenangan yang selama ini ia cari. Namun, dalam perjalanannya, Kyung Sun mulai merasakan perasaan lain yang tumbuh dalam hatinya, perasaan yang lebih dari sekadar persahabatan dan rasa terima kasih. Setiap kali ia berada di dekat Amir, ia merasa nyaman, damai, dan bahagia. Ketulusan hati Amir, perhatian yang begitu besar, dan sikap sabar yang ia tunjukkan membuat Kyung Sun mulai menaruh hati pada pria ini. Perasaan itu datang perlahan, dan Kyung Sun mulai menyadari bahwa ia tidak hanya menghargai Amir sebagai seorang teman, tetapi juga sebagai seseorang yang spesial dalam hidupnya. Pada suatu malam yang tenang, setelah mereka selesai belajar bersama tentang Al-Quran, Kyung Sun memutuskan untuk membuka hati dan berbicara kepada Amir. Amir, kata Kyung Sun dengan suara lembut, aku merasa sangat terharu dengan perhatianmu selama ini. Kamu selalu ada untukku, memberikan semangat saat aku merasa down, dan selalu mengajarkan aku dengan sabar. Aku mulai merasa ada sesuatu yang lebih dalam hatiku untukmu. Amir terdiam sejenak, matanya yang penuh perhatian menatap Kyung Sun. Kyung Sun, aku sangat menghargai perasaanmu. Aku juga merasakan hal yang sama. Sejak kita mulai saling mengenal, aku merasa ada ikatan yang lebih dari sekadar persahabatan antara kita. Kyung Sun merasa hatinya berdegup kencang. Jadi, apakah kamu juga merasa ada sesuatu lebih dalam hubungan kita? Amir mengangguk perlahan. Ya, aku merasa demikian. Tetapi, keputusan itu harus kita bicarakan dengan hati-hati. Kita akan menempuh jalan hidup yang baru bersama, dan itu harus didasarkan pada niat yang ikhlas. Percakapan itu mengubah segalanya. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin dekat, dan perasaan mereka semakin kuat. Kyung Sun merasa bahwa Amir adalah sosok yang selalu ada untuknya, yang memberikan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidupnya. Ia merasa nyaman dan yakin bahwa bersama Amir, ia bisa menjalani hidup dengan lebih baik. Beberapa bulan kemudian, setelah melalui banyak pertimbangan dan berbicara dari hati ke hati, Amir melamar Kyung Sun. Kyung Sun, aku ingin bersamamu, dalam hidup yang penuh berkah ini, di jalan yang penuh dengan kebaikan. Maukah kamu menjadi istriku? Dengan air mata yang mengalir bahagia, Kyung Sun menjawab, ya, Amir, aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu, bersama dalam jalan Islam yang penuh kedamaian. Akhirnya, beberapa bulan setelah itu, Kyung Sun dan Amir menikah dalam sebuah pernikahan sederhana namun penuh berkah. Di tengah tantangan dan konflik yang mereka hadapi, mereka menemukan kekuatan satu sama lain. Dengan dukungan dan cinta yang saling menguatkan, mereka memulai kehidupan baru bersama sebagai pasangan suami istri, berkomitmen untuk hidup sesuai dengan ajaran Islam, dan membangun keluarga yang penuh kasih sayang dan kedamaian.